dengan baik, menyusun kata-kata dengan benar, bahasanya benar, sudah selesai. Tidak. Tetapi dia ternyata juga bagian dari penyebarluasan ilmu pengetahuan. Karena itulah opini itu tidak sekadar pendapat, tapi juga riset. Nah, riset itu sebagai apa fungsinya? Riset itu nanti untuk pembobot argumentasi. Jadi kalau kita menulis opini sekadar pendapat, sekadar merangkai kata-kata, itu kalau merujuk pada semboyan atau tagline-nya Tempo pada masa lampau, itu mungkin hanya enak dibaca, tapi nggak perlu gitu. Kan syaratnya dulu kalau tagline-nya Tempo enak dibaca dan perlu. Enak dibaca dan perlu itu berarti enak dibaca itu dari segi bahasa itu runut, bahasanya sederhana, mudah dimengerti, populer, enak gitu. Tetapi juga perlu karena apa? Karena di sana ada ilmu pengetahuan, di sana ada argumentasi, di sana ada data, ada riset, ada pembobot argumentasi. Nah, opini yang punya otoritas untuk kita bawa isinya itu ya itu syaratnya. Kemudian nge-lag ya. Bentar, ini share screen saya kok jadi nggak ini. Nah, tadi ini syarat berikutnya. Lalu, nah, berikutnya adalah biasanya opini itu balik lagi ke sini. Nah, nih, ada kompetensi penulis untuk kelayakan. Jadi kalau sudah media-media mainstream, itu dia akan melihat orang bicara apa, dia punya kompetensi apa. Dia mau bicara tentang hukum, tetapi sebetulnya dia adalah sarjana kimia, atau dia profesor kimia. Dia seorang profesor sekalipun, tetapi kalau dia tidak kompeten di bidang tertentu, ya tentu saja dia tidak otoritatif. Dia tidak sah untuk mewakili pendapat tentang itu. Dia mau bicara tentang hukum tata negara, tentang presiden 3 periode misalnya, tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi dia adalah sarjana biologi misalnya, atau sarjana peternakan gitu. Atau dia doktor di bidang peternakan, nggak pernah punya riwayat hukum tata negara, ya berarti dia tidak kompeten. Kalau itu diturunkan sebagai opini, ya itu berarti dia akan mereduksi atau merendahkan. Otoritasnya sangat-sangat rendah dan orang akan bilang ya kalau di Jakarta siapa lu kan kira-kira begitu. Nah, karena itu menuju kompetensi, untuk memiliki kompetensi itu dia harus berlatih supaya punya jam terbang. Karena dengan jam terbang yang kita miliki, maka kita akan semakin otoritatif. Umumnya para penulis itu dia apakah ketika dia mahasiswa atau baru saja lulus, dia pasti trial and error. 9 kali ditolak itu biasa. 10-11 kali ditolak itu biasa. Saya dulu waktu mahasiswa itu sampai bosan ditolak oleh Jawa Pos, tapi akhirnya termuat juga di kolom mahasiswa itu. Lalu beberapa teman yang sekarang menjadi penulis itu juga sama. Alvan Alfian itu juga cerita bahwa dia menulis sampai berkali-kali, belasan kali, baru kemudian dimuat. Itu pun bukan opini awalnya, resensi buku. Nah, tapi tidak apa-apa, itu kan juga salah satu bentuk dari opini juga, karena sifatnya adalah subjektif, sifatnya adalah pendapat pribadi. Gitu. Karena itu
untuk mencapai level kompeten, mencapai level punya otoritatif, maka dia berlatih sehingga dia punya jam terbang. Ada kolumnis yang sangat hebat, almarhum Mahbub Junaidi, itu juga berlatih terus-menerus. Mungkin jangan-jangan setiap hari itu dia pasti punya catatan tuh. Pemilihan diksinya sederhana, tetapi enak. Kemudian cara menuliskannya, menggoreskannya juga enak. Bikin metaforanya juga pas. Argumentasinya itu juga relatif susah untuk dibantah. Nah, bisa menjadi perdebatan, tetapi dia tetap susah untuk dibantah. Tapi Mahbub Junaidi tidak ujug-ujug. Dia punya sarana untuk melakukan itu. Nah, syarat menulis opini sekarang. Nah, untuk punya kompetensi atau bisa menulis opini, ini syarat sebetulnya syarat-syarat yang bisa kita mulai ya, tanda kutip. Punya pengetahuan terkait bidang. Punya pengetahuan terkait bidang itu maksudnya bidang garap apa yang kita mau tulis. Media massa, kalau kita mau membidik media massa sebagai lahan bagi kita untuk menulis opini, itu juga tidak sembarang. Misalnya, kita punya gagasan, dan kebetulan kita pernah menjadi seorang santri gitulah di pondok pesantren. Dan gagasan yang kita mau bicarakan itu adalah tentang katakanlah Islam, gerakan Islam. Gitu. Maka ya tentu saja kita punya pengetahuan, keahlian di bidang itu. Sama juga misalnya kita seorang lulusan hukum, sarjana hukum. Kita mau membedah soal undang-undang, gagasan tentang undang-undang dari sisi filsafat hukum atau dari sisi produk hukum, maka kita sah untuk menulis itu karena kita punya pengetahuan terkait bidang. Kemudian ya yang tidak kalah penting ya tentu saja kita harus punya ide, itu paling penting, itu punya gagasan. Kalau kita hanya mengambil sana, mengambil sini, mencomot sana, mencomot sini, tidak ada gagasan, tidak ada ide, maka itu namanya bukan opini, bukan pendapat, tapi rangkuman. Itu namanya menjahit tulisan, sehingga kira-kira kita kasih awalan Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan Assalamualaikum, dan kira-kira gitu. Atau dimulai dari takbiratul ikhram, ditutup dengan salam. Nah, di dalamnya itu harus ada ide gagasan. Saya punya ide bahwa misalnya vonis terhadap korupsi ini makin ke sini semakin tidak adil misalnya. Mereka-mereka yang terbukti sah melakukan korupsi, tapi karena dia statusnya adalah seorang praktisi hukum, jaksakah, polisikah, misalnya gitu kan. Tapi hukumannya akhirnya apa? Hukumannya akhirnya dipangkas, dikurangi, dan seterusnya. Maka ide gagasannya apa? Ide kita apa? Gagasan kita apa? Bahwa ini tidak benar. Undang-undang harus diubah, misalnya. Vonis untuk koruptor tidak semaksimalnya, tapi minimal 10 tahun misalnya. Bisa sah-sah saja. Asal ada dasar filosofis dan argumentasi yang kita punya. Yang penting ada ide, ada gagasan. Nah, karena itu argumentasi yang hendak disampaikan itu harus solid dan runtut. Solid itu artinya argumentasinya itu tidak menyisakan celah. Argumentasinya itu tidak goyah. Argumentasi goyah itu dibantah sekali saja udah tumbang atau udah runtuh gitu kan. Argumentasi yang solid itu adalah argumentasi yang diserbu dari kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah, itu tetap dia kuat, bangunannya kokoh. Ya tentu saja
tidak harus menunggu kita berargumentasi sangat-sangat kuat gitu, sehingga kita baru menulis, enggak, itu enggak akan pernah nulis-nulis kalau begitu. Paling tidak adalah kita menemukan argumentasi awal bahwa tulisan kita itu layak untuk dipresentasikan kepada khalayak. Dan runut, argumentasinya itu runut. Jadi sebab akibatnya itu jelas. Ada sebab musabah begini, ada peristiwa begini, lalu kemudian kita bangun ada teori seperti ini, ada grand teori seperti ini, itu harus runut, tidak muter-muter, tidak melingkar-lingkar, tidak balik kanan balik kiri, jompleng dan sebagainya. Argumentasi atas dengan yang bawah itu sinkron, itu yang namanya runut, yang saya maksud argumentasi runut. Tidak bertumbukan gitu kan. Jadi kalau argumentasinya loh di atas tadi Anda menulis begini, Anda menulis tentang sesuatu, tetapi begitu sampai bawah, lah kok beda? Gitu. Yang benar yang mana ini? Yang atas apa yang bawah? Atau yang di tengah-tengah? Nah itu harus kita bangun dulu. Kita terbiasa dengan argumentasi yang solid dan runut, lalu kemudian kita tuangkan dalam bentuk gagasan. Nah, selain itu apa? Punya perspektif atau sikap yang jelas. Jadi kalau kita menulis opini, itu kita juga harus punya sikap. Sikap kita ya bisa A, bisa B, bisa moderat gitu. Yang penting ada sikapnya. Misalnya menghadapi situasi terkini tentang langkah pemerintah mengambil jalan PPKM misalnya. Misalnya sikap kita jelas, kita melihat bahwa oke, pemerintah menjalankan PPKM darurat, PPKM level 4. Sudahkah hal-hal lain sebagai basis pengamannya itu sudah dilakukan? Apakah misalnya bansos sudah dibagikan atau belum? Masyarakat yang dilarang untuk beraktivitas itu kira-kira sudah dipikirkan dia makan apa besok atau belum? Kalau bansos belum ada, lalu kemudian makanan belum ada, kalau masyarakat dikurung di rumah ya pasti mereka berontak. Yang penting ketika sarana kebutuhan mereka sudah difasilitasi, sudah dicairkan, maka ya hukum bisa tegak di situ. Karena kan yang dikritik sekarang kan ketika PPKM diberlakukan, faktanya banyak PKL yang akhirnya ngos-ngosan. Dia nggak jualan, nggak bisa makan, jadi akhirnya matinya bukan karena corona, mati karena kelaparan, sakit karena kelaparan. Nah itu sikap perspektif kita apa mengkritisi itu, kita harus ada di titik mana kita mau mengkritisi itu. Lalu kemudian fokus. Jadi fokus itu artinya ya tidak kemana-mana. Misalnya begini, pekan ini itu Fortune Global Fortune 500 yang dari majalah Fortune itu mengeluarkan rilis tentang 500 perusahaan top dunia dari sisi pendapatan. Nah, itu bisa kita fokuskan di banyak hal. Misalnya 10 besar kita tarik, oh ternyata ini ada perusahaan yang pendapatannya melonjak drastis sejak pandemi. Ya sudah, kita fokus di situ saja, nggak usah kemana-mana. Oh ternyata ada lonjakan yang luar biasa, perusahaan-perusahaan asal Cina, asal Tiongkok, yang mulai menggeser Amerika. Ya sudah, berarti kita main di wilayah itu saja. Keberhasilan Tiongkok, bla bla bla, dan argumentasi yang mendukungnya lah. Kenapa banyak pengusaha Tiongkok sukses misalnya? Nah, kenapa pendapatannya meningkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita mau mengambil perspektif apa? Mengambil angle yang mana, dan kita fokus di situ. Nggak semuanya kita comot. Kalau semuanya kita comot, nanti akhirnya kita nggak punya pendapat, kita nggak punya sikap,
Ya akhirnya kalau orang Jawa bilang gerambiang, nggak dapat apa-apa, dagingnya nggak ada, tinggal kuah dan tulang belulang saja. Nah itu yang apa namanya jangan sampai terjadi dalam sebuah tulisan opini. Nah yang juga harus ada adalah paham. Penulis ini paham tentang teknik penulisan populer dan gaya bahasa yang mudah dipahami. Jadi menulis populer itu berbeda dengan menulis jurnal akademik. Kalau menulis jurnal akademik, hal-hal yang mungkin masih asing bagi awam, bagi orang kebanyakan, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita menulis opini, menulis populer, maka hindari justru kalimat-kalimat atau kata-kata yang asing itu. Kata-kata yang membuat masyarakat itu menjadi berkerut. Ini apa sih maksudnya? Apakah kata-kata itu sifatnya teknis, misalnya ekonomi, misalnya gitu kan, atau teknik terkait dengan temuan baru teknologi, misalnya. Itu harus dipermudah. Tugas seorang penulis itu adalah memudahkan hal-hal yang rumit, menyederhanakan hal-hal yang rumit. Bukan malah merumitkan hal-hal yang mestinya sederhana. Jadi apa yang sudah di bumi, ya sudah di bumi, kita bumikan. Kita jelentrehkan, kita jabarkan. Tidak usah yang sudah di bumi kita bawa ke langit lagi untuk menunjukkan bahwa kita seorang yang intelek. Kalimat apa misalnya, ya sesekali boleh pakai apa kuldesak dan seterusnya, tapi kalau setiap menulis kuldesak terus ya orang bingung. Apa ini maksudnya orang? Memang nggak ada padanannya di bahasa Indonesia. Memang nggak ada kalimat yang lebih populer. Nah, itu harus dipahami. Gaya bahasanya harus mudah dipahami. Gaya bahasa sederhana itu bukan berarti ecek-ecek. Bukan berarti remeh-temeh. Gaya bahasa sederhana itu barangkali kemampuan kita dalam memilih diksi yang pas. Ya, misalnya kita begini, kemurungan melanda sekujur negeri. Itu kan kalimat yang biasa saja ada. Ada kata kemurungan, ada kata sekujur. Sekujur itu kan sekujur badan biasanya. Tapi kan kalau kita bikin sekujur negeri kan berarti seluruh negeri. Kan kalau kita bikin kemurungan melanda seluruh negeri biasa. Kan. Tapi kalau kita bikin kemurungan melanda sekujur negeri, ya itu kan agak beda. Tapi kalimatnya kata perkataannya sebetulnya kata yang sederhana. Tapi bisa kita munculkan, kita deretkan sehingga dia punya kekuatan. Ya seperti puisi-puisi itulah, Rendra misalnya. Rendra itu kan sederhana ketika menulis kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Itu kan suatu yang kalimat atau kata perkataannya itu kan ada semua di bahasa Indonesia itu. Nggak diambil dari model Vicky, kan tahu ya model Vicky gimana? Model Vicky itu kan kalau apa resolusi hati apa namanya, ya, pokoknya begitu lah, yang aneh-aneh itu kan. Tidak, atau bahasa-bahasa kampus yang sangat sulit dimengerti, atau kesingkatan-singkatan yang hanya dipahami oleh sekelompok kecil orang, lalu seolah-olah kita menganggap bahwa ya ini sudah dipahami oleh semua orang. Nah, itu juga jangan. Menggurui juga jangan. Penulis itu bukan ustadz, penulis itu bukan guru. Penulis bukan guru artinya dalam artian bahwa murid yang kita ajar itu tidak tahu semuanya, bukan. Jadi tidak boleh menggurui, tidak boleh mengustati, tidak boleh berkhutbah. Tetapi penulis itu juga tidak boleh menganggap semuanya pasti diketahui. Ya kalau DPR, MPR, semua orang pasti tahu. Hampir semua orang lah pasti tahu.
Kecuali orang yang hidup di gua saja nggak tahu apa itu DPR MPR. Tetapi hal-hal yang sifatnya teknis dan hanya dimengerti oleh apa namanya sekelompok kecil orang, ya kita hindari itu. Atau kalaupun toh kita tetap menuliskannya, ya haruslah itu diberikan penjelasan. Oke ya. Lalu, nah ini sekadar tips, itu bisa dibikin oleh siapapun, tapi ini kira-kira yang sesuatu yang selama ini saya praktekkan lah ya, kira-kira. Bagaimana sih saya menulis opini, atau teman-teman biasanya menulis opini. Pertama, tulislah opini itu dengan riang, dengan gembira, dengan riang, dengan antusias. Jangan menulis opini dengan tegang, ketegangan, penuh dengan amarah. Kejernihan berpikir. Jadi pikiran kita harus jernih dulu, jangan ngeres dulu, jangan kumuh dulu pikiran kita. Soalnya kalau pikiran kita sudah kumuh, sudah ini, kita menulis dengan marah, maka yang jadinya bukan tulisan opini, tapi itu adalah pamflet, gitu. Kira-kira begitu. Ajakan untuk, ya itu tulisannya demonstran. Nah, kalau menulis opini itu dengan riang, dengan antusias, dengan penuh gairah, maka kita akan enak itu memulai itu, tulisan itu akan mengalir, gitu kan. Kemudian cobalah awali dengan kalimat kejutan. Kalimat kejutan itu apa ya? Kalimat yang tidak klise lah. Misalnya begini, kita mengawali tulisan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah kira-kira gambaran. Nah, itu udah klise banget itu. Itu kalau saya yang disodori itu oleh wartawan dulu kan suka saya minta untuk nulis features. Kalau pertama kali dia selalu menulis dengan sudah jatuh tertimpa tangga pula untuk menggambarkan kemalangan yang bertumpuk-tumpuk. Oh, udah langsung saya coret itu tulisan itu. Udah enggak, jangan pakai ini. Coba gali yang lain, pakai yang lain. Bikinlah kejutan apa. Ya, kalau enggak kejutan ya diksi yang memikat lah, kira-kira begitu. Diksi yang memikat, pilihan kata yang kira-kira membuat orang itu terkesiap atau kemudian orang terbetot perhatiannya untuk tertuju pada tulisan itu dan mengikuti tulisan itu hingga pada titik akhir tulisan. Nah, jangan memulai dari sesuatu yang klise. Ini memang bukan perkara mudah, tetapi kalau kita latihan terus-menerus, kita sering membaca, kita sering membanding-bandingkan opini yang dituliskan oleh banyak orang, maka kita akan dapat itu. Nah, Yudi Latif itu sering mengawali tulisan dengan penuh kejutan. Selain juga argumentasinya bagus, diksinya terpilih, kalimatnya juga penuh kejutan, runtut. Dulu E.F. Saifullah Fathah juga bagus, tapi sekarang sudah mulai agak jarang menulis. Kalau Gunawan Muhammad, ya maaf kata memang terlalu filosofis dan agak rumit kadang-kadang penulisannya, sehingga hanya dikenali, hanya bisa dibaca oleh sedikit orang saja. Nah, awali dengan kalimat kejutan, hindari yang klise itu ya biasalah. Kalimat-kalimat yang apa ya, yang tidak menghipnosis gitu, yang tidak membuat orang untuk kemudian larut ngikutin. Nah, itu hindari. Ya kalaupun sangat terpaksa ya agak-agak sedikit dipoles lah gitu kan. Karena opini itu seperti itu. Nah, kebanyakan para profesor itu kalau nulis, ini saya kasih tahu aja bahwa tidak semua profesor itu bisa nulis gitu. Dulu ada Kwek Kian Gi, ahli ekonomi. Itu sering sekali nulis di halaman 1 harian Kompas tahun 90-an itu sampai tahun 2000-an awal. Dan tulisannya kok bisa runtut bagus. Suatu hari Kwek Kian Gi diminta untuk menulis di media Indonesia dan saya diminta untuk mengedit, membaca tulisannya. Begitu sampai di meja saya, di komputer saya lihat, saya baca, pening kepala saya.
ternyata sebetulnya aslinya tulisan seorang Kwi Kian Gi itu ruwet gak karu-karuan. Sudah pertama yang dibahas soal ekonomi yang tidak semua orang bisa mengerti. Kedua, problemnya adalah ternyata kalimat dan bahasanya itu gak runut. Gitu. Jadi apa yang terjadi kemudian? Ya saya harus berkerut-kerut untuk memilah-milah kalimat itu. Dari situ saya kemudian bisa kagum, oh ini luar biasa nih editor yang di Kompas ini, dia selalu menuliskan hal-hal yang kemudian renyah bagus untuk pikiran. Nah, ada beberapa profesor juga menulis dengan tulisan yang seperti itu. Tulisannya itu susah untuk dipahami, meskipun dia gelarnya profesor. Kenapa? Karena kalimatnya banyak yang klise, biasa, diksinya juga tidak terpilih, urutan kalimatnya juga amburadul. Tapi ada profesor yang luar biasa kalau menulis, itulah adalah mantan Menteri Keuangan, namanya Muhammad Khatib Basri. Itu bagus banget ya, tulisannya, tulisan ekonomi, tapi dia bisa menyederhanakan hal-hal sulit terkait dengan ekonomi menjadi sebuah tulisan yang enak, perlu, kemudian punya bobot yang tinggi. Dan selalu menjadi kekuatan. Nah, saya membaca juga polemik antara Gus Dur, almarhum Gus Dur, dan adiknya, Gus Solah. Di situ beda sekali. Bagaimana seorang Gus Dur yang memang dari awal itu punya kecerdasan, lalu kemudian juga punya kepedulian terhadap bahasa, mungkin karena tradisi di pesantren juga sudah terbiasa dengan syair-syair Arab dan seterusnya, maka diksinya juga luar biasa. Beberapa kali kalimat-kalimat di awal itu mengejutkan, tulisan-tulisan Gus Dur. Dulu tuh saya membaca tulisan Gus Dur dari tahun 80-an itu di kolom majalah Tempo itu udah menarik. Kadang-kadang membuat kita geli, tersenyum geli lah. Senyumnya karena humor yang sangat cerdas, sindirannya begitu. Polemik di media Indonesia antara Gus Dur dan Gus Solah itu jomplang, nggak imbang, tapi terus-menerus ditampilkan karena ya memang bagi sebagian orang itu menarik. Tetapi menurut saya karena argumentasinya agak jomplang. Itu sebagai gambaran ya. Terus jaga konsistensi gaya dan nada tulisan. Maksudnya begini, kalau kita ini terbiasa menulis dengan kelugasan, ya jangan di atasnya lugas, lalu di tengahnya itu tiba-tiba muter-muter, di bawahnya nggak jelas. Jangan. Dari awal, dari akhir bangunan yang kita pakai ya lugas saja. Atau memang kita ingin bergaya agak sedikit sastrawi, agak sedikit ini, ya oke, nggak apa-apa. Yang penting terjaga, tidak usah bertele-tele, tetapi manis gitu, punya daya gedor yang luar biasa. Jangan di depan, di awal itu luar biasa menggebu-gebu, tengahnya ternyata lembek. Gitu kan. Itu namanya nggak konsisten itu tulisan itu. Jangan takut kontroversi. Ini biasanya kalau kita awal-awal, umumnya kita ini takut, wah nanti jangan-jangan tulisan saya dikritik habis sama orang dan disebut nggak mutu. Nggak usah takut. Wong itu pendapat kita kok. Nggak usah takut salah, takut menimbulkan kontroversi. Ada teman Guntur Romli itu juga orang-orang yang nggak takut kontroversi. Ade Armando itu juga nggak takut kontroversi. Meskipun kadang-kadang saya juga sebel juga, tapi nggak soal. Tetapi mereka menulis karena mereka sudah membawa ide gagasan, mereka sudah membawa argumentasi dan merasa yakin bahwa argumentasinya itu adalah benar, maka dia tidak takut dengan kontroversi sekalipun. Ada kebebasan kok dalam menulis itu.
Ya tentu saja kita tidak boleh katakanlah menghina, menghasut dalam pengertian mengajak orang untuk melakukan makar misalnya gitu ya, enggak. Kalau mengkritisi ya wajib, namanya juga tulisan. Kontroversi juga enggak soal. Yang penting kita punya basis argumentasi yang jelas, dan argumentasi kita adalah argumentasi yang solid dan kokoh. Bukan argumentasi yang penuh celah dan goyah. Nah, ini tuliskan argumentasi secara runut dan logis. Supaya runut dan logis ya, kita harus memahami teori. Kita harus bahkan mungkin grand teori. Teori itu sampai detik ini mungkin itu teori yang dianggap sebagai kebenaran. Besok atau lusa itu bisa dipatahkan oleh teori yang lain kalau memang ternyata argumentasinya salah atau kalah. Tapi kalau yang namanya grand teori, teori babon, itu biasanya ya teori yang sangat susah untuk dipatahkan. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini masih kuat. Nah, itu grand teori. Nah, itu yang bisa kita pakai sebagai landasan kita untuk memperkuat argumen, untuk membentengi agar argumen kita itu tidak goyah dan tidak dipenuhi oleh celah. Lalu sederhanakan ide-ide yang kompleks atau yang rumit. Jadi ide-ide yang rumit, yang complicated, yang penuh dengan hal-hal yang susah untuk dimengerti, itu harus kita sederhanakan. Misalnya kita gunakan metafora. Jadi misalnya begini, ada sebuah temuan, kecepatan dalam mengakses internet misalnya. Ada temuan baru teknologi 5G misalnya. Itu kan bahasa teknologinya kan kekuatannya adalah sekian giga atau gigabit per detik, sekian gitu. Hitungannya adalah angka-angka. Nah, orang nggak punya imajinasi kalau disodori dengan angka-angka seperti itu. Maka kita harus gunakan metafora. Kira-kira misalnya begini, itu seperti membuka 5.000 halaman buku dalam waktu 1 detik. Nah, 1 detik, seret, langsung 5.000 halaman. Wow, berarti kan sangat cepat. Nah, orang bisa berimajinasi setelah kita pakai metafora. Ada perusahaan yang naik omsetnya menjadi 5.500 triliun. Naiknya luar biasa, kita tulis luar biasa, 5.500 triliun. Tahun lalu berapa? 5.300 triliun. Ya nggak luar biasa itu. Itu cuma naik berapa? Itu kan cuma naik kira-kira 5%, 6%. Luar biasa itu kan kalau sampai naik 60%, 50%, 100%, dan seterusnya. Ada perusahaan yang justru di masa pandemi omsetnya bisa mencapai 300 triliun. Padahal sebelum pandemi omsetnya cuma 1 triliun. Nah, itu kan, wah, itu luar biasa itu. Itu betul-betul lonjakan. Itu benar kita menggunakan itu. Metaforanya ya seperti itu. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia berhasil meraih emas di ajang Olimpiade. Ya, itu sejarah dan itu bukan berlebihan karena memperoleh medali emas di Olimpiade itu hanya orang-orang yang hebat lah yang bisa meraih itu. Orang-orang yang kuat tidak cukup, tapi orang-orang yang kuat dan hebat, mental hebat itu menyangkut di dalamnya mental yang menang. Di bulu tangkis itu urutan 1 dunia di Tokyo kemarin itu gugur semua. Tunggal putra nomor 1 dunia Kento Momota kalah di babak grup. Tunggal putri nomor 1 di dunia
Carolina Marin cedera, jadi akhirnya nggak bisa dapat. Ganda putra Marcus Kevin juga gugur. Ganda putri dari Jepang juga gugur. Ganda campuran itu yang nomor 1 dari Cina juga gugur, yang nomor 2 dari Cina yang menang. Artinya banyak hal-hal yang tidak terduga. Nah, dengan kita menggunakan kalimat yang pas, metafora yang benar, maka ya opini itu kemudian menjadi sebuah tulisan yang bernyawa, tulisan yang mudah dipahami, dan tulisan yang kira-kira bisa enak dan perlu. Lalu menjaga konsistensi struktur tulisan yang kuat. Jangan hanya kuat di awal, tapi lembek di tengah atau di bawah. Ketika keputusan, kesimpulan, konklusi, saran, itu lembek. Lembek itu gini, misalnya di atas itu datanya sudah sangat kuat. Idenya sudah dibarengi dengan riset tadi yang di awal-awal saya katakan. Datanya sudah berlimpah dan argumentasinya sudah dibangun dengan sangat kuat. Tapi kemudian ketika sampai pada level bawah, konklusi, kesimpulannya adalah wallahu a'lam bishawab. Ya, itu namanya lemah, itu namanya lembek. Nah, apalagi kalau ditambah, ya jawabnya adalah wallahu a'lam bishawab karena saya adalah fakir ilmi. Ya kalau nggak punya ilmu ya sudahlah, diem aja gitu, nggak usah nulis-nulis gitu. Nggak perlu seperti itu. Itu basa-basi lah istilahnya seperti itu. Itu membuat tulisan itu kehilangan daya kekuatannya. Kalau semoga itu ya masih mending lah. Ya insya Allah itu mungkin masih mending juga. Tapi ya nggak perlu lah seperti itu. Mulai dari awal kita harus jaga supaya struktur tulisan kita kuat, benar, mengalir, tidak hanya bagus ketika ada data-data di atas, tapi kemudian menjadi normatif di bawah, atau bahkan mungkin di bawah lagi normatif, nggak perlu basa-basi. Padahal kesimpulan atau penutup dari sebuah tulisan opini itu adalah pengunci. Itu yang akan dikenang, akan diketahui. Kemudian, alhamdulillah, terima kasih, thank you. Demikian sharing bahan saya, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Fahar sudah ngajak kita berpikir panjang, tapi untuk menyimpulkan sesuatu ketika menulis. Jadi ada beberapa poin yang saya catat teman-teman. Nanti bisa teman-teman elaborasi melalui pertanyaan, mumpung Mas Fahar masih sempat ya Mas ya, beberapa menit ke depannya. Ya, insya Allah. Jadi ada beberapa hal yang menarik menurut saya diutarakan Mas Fahar. Pertama soal opini, menulis opini itu punya syarat. Kedua kompetensi. Yang ketiga harus mempertimbangkan pangsa pasar atau tradisi media yang kita sasar juga. Terakhir soal kebahasaan. Kemudian ada hal menarik antara kita ingin menyuguhkan ide gagasan, kemudian tanda kutip lah kebenaran, tapi ada pesan dari Mas Fahar tidak boleh menggurui. Ini mungkin akrobatnya agak susah karena kita sering kejebak-jebak di soal gini. Nah berikutnya mungkin teman-teman silakan ada yang mau bertanya. Mas Fahar di sini ada Pak Aswin, Pak Dr. Aswin nih. Kemudian siap. Ada penulis novel, ada ibu guru, pokoknya banyak lah. Ya. Kita sharing pengalaman masing-masing. Okay. Tapi mungkin untuk ngawalin teman-teman, Mas Fahar, ini yang mungkin secara personal saya juga sering kejebak antara kepentingan untuk berargumen, kemudian perspektif, tambah kesleo ke asumsi. Jadi trik untuk menghindarinya gimana? Kadang asumsinya terlalu kuat, sementara pesan perspektif dan argumentasinya lemah. Mungkin itu dulu sambil teman-teman nanti nyiapin pertanyaan. Mau nggak Mas Fahar? Ya, jadi gini loh, argumentasi itu, selemah-lemah argumentasi itu adalah common sense. Jadi kalau menurut common sense saja sudah
masuk, ya sudah itu masuk. Argumentasi nggak usah diperdebatkan, kira-kira ya sudahlah, common sense saja sudah masuk. Tapi itu selemah-lemah argumentasi, tapi nggak apa-apa. Kita menggunakan common sense, sesuatu yang common sense, bukan asumsi ya. Kan common sense sama asumsi kan berbeda. Ya misalnya begini, kita mau bicara tentang corona, COVID. Common sense-nya bahwa ya kalau orang tidak menggunakan masker, lalu berkumpul, rapat, bertemu dengan orang, yang di situ ada potensi penularan, hampir pasti dia akan itu common sense saja, itu misalnya seperti itu. Ya itu nggak usah pakai asumsi pun sudah seperti itu, kira-kira begitu. Kenapa kita harus terus-menerus seperti itu. Lalu kemudian misalnya vaksinasi, kita mau bicara vaksinasi. Banyak sekali isu tentang vaksinasi. Orang tidak mau divaksin karena setelah disuntik takut nanti lumpuh, takut nanti otaknya rusak, gitu, atau badannya mengkeret, gitu, atau gimana lah. Pokoknya itu semua nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal karena apa? Karena di mana-mana riwayat vaksin itu nggak ada yang begitu. Justru vaksin itu melindungi kita untuk terpapar atas penyakit tertentu kan gitu. Vaksin itu sudah ada sejak dari 100 atau 150 tahun yang lalu. Waktu flu Spanyol terjadi juga sudah muncul itu vaksin kan. Makanya supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya sekadar asumsi, maka ya rajin-rajinlah kita riset kecil-kecilan. Lalu kita bandingkan, kita sandingkan dengan common sense yang masyarakat. Misalnya begini, ini masuk akal nggak sih kalau vaksinasi itu membuat orang kemudian gila misalnya, membuat orang lupa ingatan. Ya kita harus bicara, loh buktinya sekian juta orang divaksin, nggak ada tuh yang gila, nggak ada tuh yang lumpuh, nggak ada tuh yang mati mendadak, ada yang meninggal karena ternyata bukan karena divaksin, karena memang sebelumnya dia punya penyakit jantung. Lalu kita buka, kita ambil argumentasi berdasarkan riwayat sejarah. Jadi main data di situ. Kita buka sejarah vaksin itu dulu seperti apa sih? Ketika pertama kali vaksin itu ditemukan bagaimana? Lalu pada level apa? Lalu kenapa kemudian vaksin itu diambil dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan? Lalu perkembangan teknologi, ada yang diambil dari sel bagian dalam dari virus itu yang kemudian dikembangkan. Nah, semakin banyak kita punya literatur atau punya bacaan atau bisa kita menyajikan sejarah tentang vaksin, maka argumentasi kita akan semakin kokoh. Kalau sudah begitu, nggak usah kita berasumsi, ya kita judge aja, kita sudah berani aja kita sikap. Vaksin perlu, misalnya gitu. Vaksin aman, vaksin tidak berbahaya. Karena kita sudah menggenggam segepok bukti. Kita sudah meringkas dari sekian sekian. Jadi kalau kita bicara tentang hukum agama itu kan juga diturunkan kan dari berbagai macam buku-buku, kitab-kitab rujukan kan, dan ada beberapa perdebatan di situ, tetapi akhirnya kan dalil yang paling kuat kan yang disepakati. Apa yang kira-kira yang kemudian berdasarkan riset, apakah itu riset sejarah, riwayat, atau temuan-temuan, yang itu yang paling gamblang, yang paling kuat, itulah yang kemudian dipegang, jadi pegangan. Yaitu, ya supaya kita tidak gampang goyah untuk ini, ya fokus, kita main di satu titik, tidak usah kemana-mana, tidak usah kita pingin, waduh ini juga sebetulnya menarik untuk kita bahas nih, ini juga menarik.
Ya semuanya menarik, tetapi kemampuan seorang penulis karena dia dibatasi oleh ruang. Kalau di koran kan ruangnya terbatas tuh, hanya sekian karakter, hanya sekian kalimat, gitu kan. Jadi karena ada pembatasan itu, maka proses kreatif di situ. Bagaimana kita memampatkan beberapa ide itu dengan argumentasi itu menjadi sebuah argumentasi yang pas, gitu, yang solid. Gitu. Itu kira-kira. Oke, agak terang nih Mas Wan. Teman-teman yang lain silakan yang mau ini raise hand, angkat tangan, Ya. open video lah paling enak. Silakan Pak Hasin. Ya, selamat sore. Mungkin teman-teman yang lain ini kalau bertanya nanti sebutkan nama dan asal kota ya. Monggo Pak. Sore Pak. Ya, selamat sore Pak Abdul Qahar. Ya, menarik sekali ya apa yang telah Pak Abdul Qahar sampaikan ya mengenai teknik atau menulis opini dan sebagainya. Saya juga mulai tertarik menulis ini sejak 3 bulan ini Pak Qahar. Waktu bulan lalu itu kebetulan tulisan saya itu dimuat di salah satu media. Jadi ini mendorong saya untuk ingin menulis terus gitu, Pak Qahar. Terdorong lah gitu. Ya, good. Bagus. Cuma yang menjadi masalah kadang-kadang saya udah menulis beberapa artikel segala macam. Itu saya merasa bahwa tulisan itu udah udah lengkap lah, argumennya kuat dan segala macam. Tapi ternyata pas saya kirim misalnya ke media lain, wah ditolak misalnya. Terus ada beberapa juga yang saya kirim ke satu media ditolak, ke media yang lain misalnya di Tempo, oh dimuat gitu. Nah, tapi itu cerita sekitar sebulan yang lalu, Pak. Saya sekarang udah nulis juga beberapa artikel. Nah, sampai saat ini belum ada yang dimuat. Jadi seperti kadang-kadang agak kendor juga semangat saya untuk menulis, tapi saya tetap ingin untuk menulis. Nah, yang saya ingin tanyakan juga di sini apa yang menjadi dasar daripada redaksi dalam untuk memilih tulisan itu, apakah dia melihat apa topik-topik yang hot yang ada pada saat itu yang diambil misalnya, atau bisa nggak kita menulis misalnya mungkin topik yang katakanlah nggak yang lagi hot, atau bukan topik yang dia dibahas dalam editorial misalnya. Nah, ya itu salah satu pertanyaan saya yang lainnya adalah mengenai ini. Kadang-kadang kita nulis, kadang-kadang kan dibatasi dia 500 kata, tapi kita tulis kadang-kadang sampai 900 kata. Nah, itu apa langsung ditolak, apa diedit oleh editor, atau tapi selama ini nggak pernah redaksi itu mengembalikan tulisan terus memberitahu bahwa ini harus diedit segala macam, tidak pernah gitu. Jadi apakah redaktur itu akan mengedit sendiri? Nah, itu juga saya ingin tahu Pak Qahar. Jadi itu mengenai teknisnya. Jadi terus yang lain yang ingin saya tanyakan juga adalah bisa nggak kita misalnya mengutip, tapi bukan menjiplak ya, artinya kita memasukkan tulisan-tulisan orang lain segala macam, tapi kita garap segala macam sehingga menjadi suatu tulisan yang kompak gitu. Saya kira sementara itu dulu Pak Qahar. Saya lupa apa yang mau saya tanya lagi. Terima kasih Pak Qahar. Ya, siap. Mungkin ini Mas, soal tradisi internal redaksi, mungkin dapur redaksi, agak kasih bocoran sedikit. Yang berikutnya soal tadi batas-batas soal kurasi dan plagiarisme, mungkin batasnya sampai mana mungkin ya, Pak. Silakan Mas Pak. Ya, di slide saya tadi ada salah satu diantaranya adalah memahami karakter media, itu yang belum sempat saya baca tadi. Memahami karakter media massa. Ini memang bukan perkara yang mudah, tetapi begitu kita sudah ketemu, maka kita akan gampang menulis, diterima tulisan kita di tempat yang mainstream, yang media utama itu gampang. Tapi yang paling penting adalah kita paham dulu karakter media. Ada media yang memang dia tidak tertarik untuk memuat tulisan-tulisan yang misalnya sangat provokatif misalnya. Ya tentu kalau kita memiliki tulisan yang sifatnya itu agak provokatif, apalagi agitatif gitu, ya kita hindari untuk kita kirim ke koran A. Atau kalau kita mau mengirim, ya kita perbaiki dulu, kita haluskan itu bahasanya, kita buat bahwa kita tetap kritis, tetapi
dengan takaran atau dengan bahasa yang bisa lebih kira-kira dosisnya kita kurangi. Nah, itu ada juga seperti itu. Macam-macam. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kenapa ini dimuat, kenapa tidak. Tetapi secara umum, biasanya media massa akan cenderung memuat opini yang memang sedang menjadi perbincangan hangat. Ya. Apakah itu dalam durasi bulan, atau minggu, atau bahkan mungkin beberapa hari. Jadi memang timeless, tapi timeless-nya tidak terlalu lama. Atau kasus yang lama tapi tiba-tiba kemudian muncul kembali. Dia muncul lagi karena ada temuan baru misalnya. Itu juga itu juga umumnya secara umum menjadi atensi dari media massa untuk memuatnya. Nah, nanti tinggal dipertandingkan di antara beberapa tulisan yang masuk ke redaksi itu mana yang paling kuat, yang paling otoritatif sehingga dia bisa diturunkan untuk besok, misalnya seperti itu. Tetapi juga ada juga media massa yang memang tidak mau ikut dalam arus besar, tapi dia ingin menciptakan arus sendiri. Itu umumnya media dengan agenda setting yang sangat kuat, media yang sudah menjadi market leader, dan dia memang punya goals tertentu dengan isu tertentu pula. Misalnya ini, di tengah situasi pandemi, tiba-tiba ada media yang justru ingin memuat atau menaikkan tulisan tentang, katakanlah, lingkungan. Tiba-tiba bicara soal lingkungan. Yang mungkin tingkat kegawat daruratannya masih nomor sekian lah. Tetapi karena dia sudah punya agenda setting untuk jangka panjang terkait dengan isu itu, ya maka kita harus lirik tuh. Kita lihat, ini sepertinya kayaknya mau di-roll 1 minggu ini, agenda tentang ini. Nah, tidak ada salahnya kita menulis itu, lalu kemudian kita kirim ke media tersebut. Itu namanya kita memahami karakter media massa. Lalu, kedua, terkait dengan jumlah karakter panjang. Jadi ini memang banyak pengalaman. Sekarang ini kan media massa ini kan pengampu atau redaktur opini itu rata-rata kan cuma 1 orang. Dulu itu media-media besar itu redaktur opininya bisa sampai 4 orang. Sekarang itu 1 atau 2 orang lah paling tidak. Sehingga mereka ini sepertinya tidak punya kecukupan waktu untuk menjawab satu persatu mengapa tulisan ini dibuat. Media Indonesia, mengapa tulisan ini dimuat, mengapa tulisan ini tidak dimuat. Gitu. Media Indonesia itu dulu sudah punya form. Jadi form yang ini harus disampaikan kepada penulis bahwa mohon maaf tulisan Anda belum bisa dimuat karena biasanya ada 1, 2, 3, misalnya isunya sudah terlambat atau tidak baru. Atau kedua, naskah terlalu panjang sehingga tidak memungkinkan untuk diringkas. Tetapi ada juga kalanya karena menganggap bahwa ini penting ini tulisan ini bagus, penting, kuat. Sayang dia terlalu panjang. Maka redaktur opini itu akan menelepon penulis tersebut. Akan menghubungi penulis tersebut, memohon izin, Pak atau Bu atau Mbak, bolehkah atau bersediakah untuk meringkasnya menjadi sekian karakter atau sekian kata? Ada waktu tidak? Nah, biasanya ada negosiasi di situ. Kapan ini? Ya kalau misalnya bisa selesai nanti sore, akan dimuat besok. Waduh, saya nggak punya waktu ini. Gimana kalau saya percayakan kepada Anda saja deh? Saya percayakan kepada jajaran redaksi, setelah itu, ya mungkin nanti sampaikan ke saya. Tapi biasanya ada yang begitu, saya pernah ngalami 2-3 kali seperti itu.
Jadi kebutuhan naskahnya itu kira-kira sekitar katakanlah berapa ya, 500 ya 400 atau 300 kata gitu. Tetapi 6.000 karakter gitu ya misalnya. Yang dikirim itu sekitar hampir 9.000 karakter. Pernah, dan itu seorang profesor. Saya tawari, telepon, saya diminta tolong oleh redaktur opini untuk menelepon sang profesor, Prof, ini tulisan ini bisa kita muat, punya relevansi, isunya juga masih sangat hangat, tapi sayang ini panjangnya luar biasa, Prof. Tanpa babi bu, sang profesor mengatakan, sudah saya serahkan sama Mas Kohar saja. Wah, gimana Prof? Udah, saya percayakan, disesuaikan. Mohon izin Prof ya, oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan approve gitu, nggak masalah, nggak soal. Yang penting kita sudah diberikan keleluasaan. Nah, kalau kita menjumpai hal tersebut, maka ya yang tentu saja yang kita potong, yang kita pangkas adalah hal-hal yang mungkin kurang penting. Hal-hal yang sebetulnya kalau kita hilangkan itu tidak mengurangi bobot tulisan itu. Barangkali tulisan itu agak sedikit berkurang kemanisannya, keenakannya, atau gerak-geraknya agak kurang, tetapi dia tetap punya bobot yang kuat. Itu dulu yang perlu kita sortir. Atau yang pengulangan-pengulangan udah langsung babat. Atau sesuatu yang penekanan-penekanan lagi kita bisa langsung hilangkan itu. Atau sesuatu yang kira-kira sudahlah ini bisa saya bahas di lain waktu soal ini. Nah, itu bisa kita hilangkan. Intinya adalah bagaimana kita memanage sebuah ruang terbatas itu menjadi bisa kita olah, ya, bisa kita mainkan sehingga tulisan kita meskipun tidak sepanjang yang kita inginkan tetap punya bobot yang kuat untuk ditampilkan. Nah, itu kira-kira seperti itulah umumnya, lazimnya cara kerja di meja redaksi terkait opini. Mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih Pak Kohar. Batas-batas itu Mas tadi penting juga buat teman-teman lain yang ditanyain Pak Asun. Plagiarisme, kurasi itu batas. Oh ya. Sebetulnya gini, sepanjang kita mengambil tulisan orang itu kita sebut sumbernya, dan kita juga tidak, jadi umumnya kan kalau kita mencomot itu kan paling sekian persen lah, sekian alinea gitu kan. Ya kalau 60% isinya tulisan orang lain, meskipun kita tulis sumbernya ya itu tetap saja itu namanya ya berarti kita, bukan kita yang nulis, itu orang lain itu. Soalnya kita mau nulis tentang apa, tentang masyarakat yang sedang resah atau masyarakat yang sedang rusak. Itu 60% tulisan kita ambil dari Kiai Haji Mustafa Bisri misalnya. Isenya Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus. Misalnya saya sangat setuju dengan apa yang pernah dikemukakan Gusmus di tulisan ini tahun sekian. Lengkap, fair. Gusmus mengatakan, menulis begini, 3 alinea. Selanjutnya, Gusmus menulis lagi tentang begini, 3 alinea. Padahal tulisannya total cuma 12 alinea. Dari 12 alinea itu 7 alinea itu 8 alinea tulisannya Gusmus. Sementara kita cuma ngasih pengantar sama penutup, ya itu ya jangan. Kita mengambil tulisan orang itu sebagai penguat. Sebagai penguat ya barangkali 1 atau 2 alinea cukup. Nggak usah banyak-banyak. Lebih banyak kita mengelaborasi pikiran atau gagasan kita, argumentasi kita, yang kita ambil dari teori apa, kemudian tidak semua teori itu nggak usah kita ambil, yang nggak perlu juga nggak usah kita ambil. Lalu yang penting adalah sikap kita bagaimana, konklusi kita itu seperti apa. Jadi kita tidak menarik orang untuk terus-menerus memayungi kita, sehingga kita berada di bayang-bayang mereka.
Jadi kalau dulu zaman saya mahasiswa, saya itu kalau bikin tulisan benar apa yang dikatakan oleh Cak Nur. Benar apa yang dikatakan oleh Cak Nur itu sampai 4 alinea 5 alinea, itu pendapatnya Cak Nur. Ya namanya juga masih belajar. Nah itu juga sebaiknya kita hindari. Nah kalau kita menyajikan data, kita juga harus tahu mau kita apakan data ini. Mau kita arahkan kemana, mau kita tarik kemana, mau kita simpulkan seperti apa. Lalu apa pesan yang mau kita sampaikan kepada para pembaca itu? Ini loh datanya. Karena itu waspadalah, waspadalah misalnya. Nah itu oke. Nah waspada itu dengan cara apa? Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Ambil jalan ini, jangan ambil jalan itu. Nah itu bagus. Yang penting kita tidak usah mencomot sampai ya seperti kayak orang makan ya tahu batas lah, jangan ragus, ragus untuk ngambil dari orang lain gitu. Oke. Tadi ada yang raise nih, Pak Mas Haji ya. Mas Haji silakan Mas Haji. Kalau bisa open video dan asal kota. Halo. Kalau ada teman lain yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, saya lagi nih atau Pak Asin lagi nih yang nanya. Nah ini Mas, mungkin soal tadi Mas Fahar kan ngomongin soal kompetensi kan. Jadi kadang orang itu paling enak menulis berdasarkan background-nya. Tapi ada banyak penulis yang saya lihat, termasuk saya penikmat tulisan Mas Fahar juga di Mimbar kalau di Lampung Pos. Kalau di media Indonesia ada Podium tadi. Mas Fahar itu luar biasa bisa menjelajah kemana-mana sampai ke tradisi teman-teman santri masuk, usul fik dikupas, politik dikupas, ekonomi dikupas. Ini sebenarnya emang ada level tertentu kita boleh nerabas lintas batas itu atau memang sebaiknya gimana Mas untuk soal kompetensi ini? Nah gini, kompetensi itu gini, seorang jurnalis, kalau penulis itu adalah jurnalis, dia lazimnya jurnalis, itu dia adalah seorang generalis. Coba lihat Dahlan Iskan itu lulusan mana? Kuliahnya apa? Gitu kan? Dahlan Iskan itu bisa menjelaskan apa saja. Iya kan? Generalis. Generalis, karena pada lazimnya generalis. Nah, sementara opini yang saya maksud tadi itu adalah penguasaan bidang tadi adalah orang di luar jurnalis yang dia ingin menulis di koran atau di media massa. Kalau dia seorang jurnalis, wajar saja dia mengetahui banyak hal karena dia menjelajah di banyak hal. Karena namanya saja jurnalis kan, jurnalis itu kan generalis. Dia paham banyak hal, meskipun sedikit-sedikit gitu. Nah, kolumnis itu lazimnya juga begitu. Kolumnis itu mirip-mirip generalis. Itulah kenapa ketika Mahbub Junaidi, itu dia politik dia tulis, teknologi dia tulis, beberapa hal dia tulis. Kenapa? Karena dia punya background generalis, jurnalis. Sama dengan beberapa nama yang saya sebut tadi. Nah, ada yang tidak punya background jurnalis, tetapi dia mampu menulis menjelajah ke banyak hal. Tetapi dia akan selalu menghindari beberapa hal. Saya bilang yudilatif. Yudilatif itu nggak pernah nulis tentang spesifik gitu ya, ekonomi dalam pengertian yang mikro-mikro, teknis gitu. Dia akan selalu menulis ekonomi dalam tataran yang makro, yang kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, yang terkait dengan filsafat, kebudayaan, bagaimana berkomunikasi, dan seterusnya. Yang dia jual, yudilatif itu gagasan besar tentang bangsa, etik kepemimpinan, etos kepemimpinan. Nah, itu dia selalu main di wilayah itu.
meskipun dia punya potensi untuk menjadi generalis. Saifullah Fatah itu juga sempat seperti itu, tetapi dia menghindari beberapa hal yang memang detail teknisnya dia nggak pernah pegang. Beda dengan jurnalis, saya itu jurusan komunikasi, tetapi saya pernah menjadi redaktur ekonomi. Itulah kenapa saya bisa menulis ekonomi. Saya pernah menjadi redaktur politik. Itulah kenapa saya ya tahulah tentang bagaimana politik di Indonesia. Bahkan saya pernah diinvestigasi yang ngurusi kriminal, hukum, soal korupsi. Maka saya juga bisa menulis di situ. Nah, itu ada kemewahan lah. Kalau jurnalis kan memang dia background-nya dicetak untuk seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Tapi umumnya seorang jurnalis itu dia tulisan opininya akan muncul tidak sesering ketika dia menulis kolom. Kalau dia menulis kolom kan relatif agak lebih fleksibel. Karena kolom itu kan punya fleksibilitas. Dia itu semacam sebagai forum katarsis gitu loh, sebagai forum untuk bagi kita perenungan, refleksi dan seterusnya. Nah, kalau di situ itu lebih mudah. Tapi itu ada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh jurnalis di tempat dia bekerja. Tetapi kalau opini dalam pengertian yang adu gagasan, ya dia harus punya kompetensi. Jadi ketika terjadi polemik, pembaharuan pemikiran Islam, itu mereka yang menulis itu adalah orang-orang yang memang paham tentang bagaimana diskursus tentang Islam, gerakan Islam, sejarah Islam, pembaharuan Islam, pemikiran-pemikiran besar tentang Islam. Itulah kenapa dulu Cak Nur ditanggapi oleh Rasidi, kemudian almarhum Imaduddin Abdurrahman. Jadi Gus Dur misalnya, Gus Dur di situ ada berpolemik dengan Dewan Dakwah dan seterusnya. Itu karena mereka merasa atau mereka paling tidak punya kompetensi di bidang yang khusus, yang sangat khusus khas. Tapi seorang Gus Dur ketika dia menulis kolom, dia nulis tentang sepak bola. Karena dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan tentang sepak bola. Dan tulisan Gus Dur tentang sepak bola juga luar biasa. Wartawan olahraga belum tentu bisa nulis seperti yang Gus Dur tulis soal itu. MH Ainun Najib, Cak Nun itu juga bisa nulis sepak bola. Sindunata itu juga luar biasa ketika menulis tentang sepak bola. Dari sisi filsafat. Artinya begini, ada wilayah-wilayah memang dia menjadi khas generalis. Nah, di situ biasanya kolom. Tapi kalau opini yang rigid, opini yang memang dimaksudkan untuk sebagai diskursus intelektual atau di situ perdebatan ya, yang dimaksudkan untuk terjadinya polemik ya, perdebatan, maka dia harus memiliki kompetensi yang ketat. Kompetensi yang ketat, dia punya keahlian yang ketat, dan tidak bisa diserahkan kepada sembarang. Ya, membedah pemikiran Islam tidak bisa diserahkan kepada orang yang memang sehari-harinya bergelut di bidang ekonomi atau profesor ekonomi. Kecuali profesor ekonomi itu dia punya plus-plus. Siapa itu? Ya, misalnya Profesor Dr. Andes Dawam Raharjo, almarhum. Kalau Mas Dawam itu Islamnya dia dapat dari aktivisme. Ketika dia dulu aktivis, apakah di kelompok studi atau di HMI, nah, dia punya otoritatif seperti itu. Tetapi dia basic ilmu bidang yang dia kuasai adalah ekonomi sebetulnya. Makanya dia bisa bicara tentang ekonomi rakyat atau Indonesia mendayung di antara dua karang itu, kan Mas Dawam yang memperkenalkan. Satu kapitalisme, dua sosialisme. Ketika bicara tentang Islam, ya dia juga cukup fasih karena dia binaannya almarhum Kiai Haji Mukti Ali, yang waktu itu limited group yang luar biasa di Gembleng, di situ hanya orang terbatas tapi luar biasa punya pemikiran-pemikiran itu.
Gitu, Gus. Siap, Mas Kohar, pahamnya. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau tanya. Ini mumpung edisi spesial ini, biasanya kita sampai jam 5 tepat, Mas Kohar. Kita tambah 5 menit lagi lah, barangkali ada yang mau tanya. Silakan, teman-teman. Mas Mark, Mas Agung ini ketua Yayasan Gaisena, Mas Kohar. Jadi dia yang inisiasi dulu ketika harga masker lagi tinggi-tingginya, kemudian dia produksi massal dulu. Kang Sobi. Dalam, ya. Silakan Mas ya Pak Aswin. Mas Gatot. Halo? Mas Nurul Halo, ya, Kang Sobi. Lutfi ya, Lutfi. Silakan yang mau tanya siapa? Pak Lutfi, Cek. silakan. 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 Halo? Silakan yang mau nanya langsung ya, nama dengan asal kota. Mas Gatot kayaknya tadi ya? Iya, kayaknya keputus ini, disconnect, Mas. Mbak Lutfi juga tadi itu. Coba periksa dulu koneksi teman-teman, barangkali ada gangguan. Silakan yang lain sambil nunggu. Satu penanya mungkin masih bisa nih. Silakan. Mbak Lutfi mau tanya, Mbak Lutfi Nurul. Hanya emang banyak yang ini gangguan sinyal dari awal juga Mas. Banyak yang melaporkan. Silakan Mas Gatot, barangkali mau tanya tadi. Iya, kedengaran nggak suaranya, Kang? Silakan. Ya, masuk sekarang. Selamat sore, terima kasih Kang Sobi, Pak Abdul Kohar. Tadi saya sedikit menyimak apa yang telah disampaikan oleh Pak Kohar. Saya simpel sih, Kang. Tadi kan Pak Kohar sempat menjelaskan opini itu harus tangguh dan juga solid dari atas bawah kanan kiri. Nah, pertanyaan saya mohon izin Pak Kohar minta barangkali ada contoh di mana bentuk opini itu yang memang tercipta solid gitu, Kang. Saya minta gambaran dari opini yang tangguh dan solid. Gitu sih. Terima kasih, Kang. Oke. Langsung aja ya. Monggo. Ya. Jadi gini, argumentasi yang tangguh itu, yang kalau kita mau mendebat, itu perdebatan kita oh iya ya. Jadi misalnya kayak tadi yang saya katakan terkait dengan vaksin misalnya, kasus vaksin. Ada seorang tokoh, seorang dokter malahan, itu yang sempat bersumpah dia tidak akan mau divaksin dengan alasan bahwa vaksin ini main-main. Bahwa dia menemukan katanya ada riset yang menyebutkan bahwa vaksin ini akan berpengaruh terhadap sel saraf tertentu dan vaksin ini sengaja digelorakan seolah-olah dia menjadi obat paling mujarab gitu bagi virus karena untuk kepentingan bisnis. Nah, dia coba jelaskan dengan beberapa argumentasi. Tetapi kemudian argumentasi itu bisa dipatahkan oleh seorang ahli di bidang vaksinasi yang kemudian menuliskan tentang apa toh vaksinasi itu, bagaimana sih proses pembentukan vaksinasi itu. Yang menolak vaksinasi tadi adalah dokter ekonomi, yang menjelaskan ini adalah dokter bidang kesehatan, dokter ahli riset tentang vaksin. Dia jelaskan dengan bahasa yang gamblang bahwa begini loh cara kerja vaksin itu, mengapa vaksin itu. Lalu dia jelaskan dulu sejarah di mulainya vaksin itu bagaimana. Vaksin itu awalnya memang coba-coba.
digunakan ketika untuk sapi. Lalu kemudian ternyata manjur. Tapi sampai sang penemu itu wafat, meninggal, itu tidak bisa diterima oleh masyarakat tertentu karena dia tidak mau mosok tubuh saya mau dimasukin ini sapi gitu kan, bagian dari sapi. Lalu kemudian teknologi berkembang. Ada ternyata orang yang tetap menyimpan itu, hasil riset awal itu, dan mengembangkan menjadi lebih modern, dan dia tawarkan kepada orang-orang yang sakit itu, dan akhirnya 60% dari yang sakit itu bisa sembuh, bisa tahan, dan tidak berlanjut kepada kematian. Ini proven. Lalu kemudian ada beberapa riset lagi. Jadi, jangan menggunakan argumentasi tunggal, supaya argumentasi Anda kokoh dan solid, tidak menyisakan celah. Kalau kita cuma punya satu argumentasi, ya mudah sekali. Begitu kita dipatahkan, kelabakan, kita nggak punya backup argumentasi. Satu masalah itu bisa ditambah dengan 2 atau 3 argumentasi, atau 2 atau 3 riset, atau 2-3 temuan yang memang sudah betul-betul sahih. Jadi itu yang salah satu contoh bagaimana sebuah tulisan itu punya argumentasi yang solid. Kita mau menulis tentang katakanlah begini, yang kontroversial sajalah. Waktu itu Undang-Undang KPK. Kita misalnya mau menulis, saya setuju dengan revisi Undang-Undang KPK. Nah, apa argumentasi yang saya bangun? Saya setuju revisi Undang-Undang KPK atas beberapa pasal. Salah satu pasal yang saya sangat setuju untuk direvisi adalah bahwa ada hak bagi KPK untuk kemudian memiliki hak SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Kenapa? Argumentasinya apa? Argumentasinya ialah SP3 itu perlu dimiliki oleh KPK agar ketika orang sudah dinyatakan sebagai tersangka dan ternyata akhirnya buktinya lemah, maka dia tidak selama lebih dari 1 tahun atau bahkan 5 tahun menyandang status tersangka, bahkan ada yang sampai wafat masih menyandang status tersangka KPK. Kenapa itu terjadi? Karena di dalam Undang-Undang KPK yang belum direvisi yang lama, tidak ada itu instrumen SP3 itu. Tidak ada, tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal instrumen SP3 itu? Karena diasumsikan atau dianggap bahwa ketika KPK mentersangkakan orang, mentersangkakan terduga koruptor, itu sudah dilengkapi dengan 2 alat bukti. Tetapi faktanya ada beberapa, nah kita munculkan tuh argumentasi itu. Ada sekian orang yang sudah menyandang status tersangka bahkan 2 tahun. Ada yang 1 tahun, 2 tahun. Lalu kita buka saja buku teori hukum misalnya. Berapa sih sebetulnya lazimnya orang dijadikan tersangka itu? Berapa sih lama proses penyidikan sehingga orang itu boleh ketika sudah melampaui waktu tertentu, maka dia harus bebas dari tudingan sebagai tersangka. Nah, kalau tidak ada batas itu, maka KPK bisa sewenang-wenang. Penyidik KPK bisa dianggap sewenang-wenang. Ada hak asasi yang diterabas di situ. Nah, kita berdebat di situ. Kita melawan orang. Nah, kenapa orang yang kok nggak setuju revisi? Pasti alasannya sederhana saja. Begitu membuka ruang revisi, itu sama dengan membuka kotak Pandora. Akan banyak pembonceng-pembonceng. Nah, mereka argumentasinya selalu itu. Tetapi kalau bagi kita yang setuju revisi, kita punya argumentasi lain. Argumentasi kita solid.
Saya setuju hanya untuk satu hal misalnya, yaitu apa? Tambah pasal tentang SP3 atau tambah pasal penguatan apa gitu terkait itu. Nah, misalnya jangan lari kemana-mana. Kita kasih itu di situ argumentasinya. Itu contoh kalau kita misalnya membuat opini atau tulisan tentang revisi Undang-Undang KPK. Ya sekarang sudah direvisi dan revisinya adalah salah satunya kan memasukkan SP3 itu kan. Karena memang ada 8 kalau nggak salah waktu itu, 8 sampai 9 orang menyandang status tersangka hingga lebih dari 1 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun menyandang status tersangka. Ini kan nggak fair. Nah, itu pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan ini, itu bisa memasukkan kita ke dalam basis argumentasi. Nah, itu sah-sah saja. Itu jangan takut kontroversi, jangan takut ketika semua orang seolah-olah kalau kita setuju revisi undang-undang itu kita tidak termasuk dalam gerakan civil society. Nggak usah takut. Wong kita punya basis argumentasi dan argumentasi kita masuk akal kok. Masuk akal tidak orang menyandang status tersangka nggak diapa-apain sampai hampir 5 tahun. Itu luar biasa, itu menderitanya orang. Ya keluar tetap distab sebagai tersangka KPK. Tersangka KPK, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, statusnya masih tersangka KPK. Itu, waduh, sudah luar biasa, itu nggak fair betul. Nah, itu salah satu contoh saja bagaimana kita membangun argumentasi supaya argumentasi kita solid. Argumentasi solid itu belum tentu tidak akan dinyinyiri ya. Nggak. Orang kalau sudah basisnya nyinyir, apalagi sekarang di era post-truth seperti ini, kalau sudah nggak suka ya udah pokoknya. Apapun pendapat kita pasti akan dinyinyiri terus. Sama orang kalau sudah misalnya nih, saya lagi-lagi soal Gus Dur lah. Orang kalau sudah nggak suka Gus Dur itu mau Gus Dur benernya kayak berapa kali juga nggak bakal pernah diapresiasi, nggak pernah dianggap benar gitu. Padahal apa yang dilakukan Gus Dur banyak hal yang luar biasa. Contoh ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kayaknya kita udah panjang lebar nih, dapat banyak ilmu dari Mas Kohar. Teman-teman yang pengen belajar dari tulisan-tulisan atau gagasan yang sudah ditulis Mas Kohar, kalau di mediaindonesia.com itu bisa klik di rubrik mimbar. Kalau di lampos.co itu ada rubrik namanya, kalau di Media Indonesia ada podiumnya Mas ya. Per hari apa sih itu Mas? Rabu dan Kamis. Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Podium. Kalau di Lampung Pos ada di lampos.co ada mimbar. Teman-teman bisa baca, ulas, kemudian tiru aja strukturnya mungkin yang sudah di. Oh ya, saya mau sampaikan juga bahwa tidak semua tulisan yang saya munculkan di podium itu adalah tulisan yang membuat puas diri saya, enggak. Ada beberapa tulisan yang menurut saya ini bahkan cenderung, aduh ini kok saya cuma compile aja tulisan. Kenapa? Karena memang ternyata menulis 2 kali seminggu untuk podium itu kadang-kadang membuat kita mati angin, kedodoran. Apalagi ternyata kita baru mau nulis A, sudah diserobot orang lain hari ini muncul duluan. Nah itu jadi ada beberapa yang akan kelihatan sih. Bagi saya sendiri nggak puas. Aduh ini, bahkan saya pernah mengatakan sampah ini, gitu. Tapi ya mudah-mudahan sampah yang sudah saya recycle sedikit jadi agak berguna. Gitu. Jadi jangan takut ketika kita misalnya tiba-tiba mati angin. Tapi ya coba terus, gunakan. Kalau kita belum siap untuk opini yang kuat, ya kita main kolom-kolom saja. Kolom di ini. Itu mojok.co itu juga banyak yang oke itu tulisannya. Tulisan populer itu. Itu Mas. Terus sangat Mas Par. Terima kasih banyak udah mau disita waktunya sama teman-teman PPKM. Teman-teman yang pengen sharing lanjutan bisa manfaatkan grup ya seperti biasa.
kita sharing soal apapun dengan bahasa. Kalau nanti keterkaitannya dengan pertanyaan ke Mas Kohar, nanti bisa saya sodorkan langsung ke Mas Kohar. Makasih banyak Mas Kohar, teman-teman juga pasti. Yes, sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan di edisi spesial berikutnya Mas Kohar sempat lagi lah. Ya, insya Allah. Insya Punya Allah. waktu luang. Insya Terima Allah. kasih banyak teman-teman. Kita jumpa lagi nanti di PPKM edisi 5 ya, dengan tema yang nanti kita rembukan di grup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Terima Pak kasih, Pak Aswin. Aswin. Terima kasih Pak teman-teman. Aswin. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih.